agar pemilu ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan damai untuk memilih calon pemimpin nasional yang siap untuk memimpin Indonesia. Menghadapi tahapan pemilu ini, kemudian strategi yang dilaksanakan oleh Polri adalah strategi yang dilaksanakan secara preemptif dan preventif. Kemudian seluruh kekuatan Polri dikerahkan dalam rangka menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif. Pemirsa, Operasi Mantap Brata 2023-2024 dibentuk dengan tujuan mencegah dan menangkal gangguan terhadap kelancaran pemilu 2024. Salah satu fokus utama operasi ini adalah pencegahan dan penangkalan terhadap orang atau barang yang dapat membahayakan dan mengganggu objek vital pemilu. Seperti apa upaya antisipasi gangguan terhadap penyelenggaraan pemilu 2024? Kami akan membahasnya bersama dua narasumber. Ada Direktur Samapta Korsabara Baharkam Polri sebagai Wakasatgas Preventif Ops Mantap Brata 2023-2024, Brigjen Polisi Rudi Antariksawan. Selamat malam, Pak Rudi. Selamat malam, Mbak. Salam presisi. Salam presisi. Dan juga sudah bergabung juga bersama kami di studio Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat malam, Pak Wahyu. Malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Ini topik yang menarik dan tentunya juga ini sangat penting begitu, mengingat salah satu jalannya pemilu adalah terselenggara pemilu yang aman, lancar juga begitu ya. Dari faktor keamanan sangat-sangat menjadi peran yang penting. Nah, Pak Rudi, sejauh ini untuk menjelang pemilu 2024, salah satu tugas dari Operasi Mantap Brata adalah juga untuk mengamankan objek vital begitu ya Pak. Objek vital mana saja yang kemudian menjadi prioritas dan fokus dalam pengamanan pemilu 2024 ini? Ya. Untuk Operasi Mantap Brata 2023-2024 sudah digelar mulai 19 Oktober kemarin. Jadi pentahapannya sudah mulai, sekarang memasuki kepada penetapan calon. Kemudian objek-objek vital yang harus kita amankan diantaranya ada kantor penyelenggara pemilu. Nah, kantor itu ada KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian juga ada kantor objek penting lainnya. Itu ada kantor MK, kemudian termasuk kantor-kantor parpol, DPR, kediaman Capres, Cawapres, ini juga demikian. Nah, kemudian juga kita aman juga objek pengamanan kegiatan. Nanti ada TPS, kemudian juga pengamanan di objek-objek atau tempat kampanye. Ini yang kita amankan. Dan satu lagi juga ada kegiatan nanti pengamanan terkait dengan sterilisasi. Ini pengamanan untuk mengamankan bahwa barang, benda ini bisa harus kita pastikan bahwa ini tidak akan mengganggu jalannya rangkaian kegiatan pemilu tersebut. Apa kemudian Pak yang dicurigai menjadi potensi begitu ya dalam pemilu 2024 ini, dalam penyelenggaraan pemilu mungkin potensi kekacauan dan potensi apapun, dan seperti apa bentuk pengamanan dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 ini nantinya dilakukan? Ya, pengamanan kita merupakan pengamanan bersifat preventif, pencegahan. Bisa yang pertama melakukan pengaturan, yang mengatur, mengelola jalannya pentahapan-pentahapan kegiatan pemilu. Misalnya kemarin waktu pendaftaran Capres, Cawapres. Ini kita kelola, kita atur bagaimana arus lalu lintas menuju ke KPU, kemudian pengaturan para pendukung yang akan masuk, jumlahnya juga kita atur, kita kelola. Tentunya terkait dengan koordinasi juga pengamanan yang di dalam, pengamanan dalam di KPU juga. Kemudian juga kita lakukan penjagaan, kita jaga juga
kita kawal, termasuk juga kita lakukan patroli di tempat-tempat yang perlu itu kita pantau sehingga tidak terjadi gangguan-gangguan Kamtipmas atau gangguan yang bisa menyebabkan terganggunya pentahapan kegiatan kampanye pemilu ini. Oke, termasuk di objek vital itu juga ada patroli yang dilakukan, kemudian ada personel juga yang berjaga di sana. Ada. Total jadi berapa ada. itu Pak Rudi? Untuk operasi khusus ini seluruhnya baik Mabes dan Polda itu hampir 300.000, jadi 300.000. total 256.000 sekian. Ya. Kemudian ditambah dengan kekuatan yang ada di Mabes, ya misalnya di sini ada juga power on hand Bapak Kapolri, ini ada Brimob ada 2.400, kemudian Dalmas Nusantara ini ada 4.800, kemudian ada Brimob Nusantara 25.000, jadi sekitar 40.000 ini udah disiapkan untuk menghadapi situasi kontingensi apabila ada terjadi hal yang eskalasinya meningkat. Jadi sudah disiapkan sedemikian rupa untuk pengamanan yang maksimal begitu ya, ya. dari mulai sebelum sampai terselenggara hingga selesai nanti pemilu sendiri begitu ya. Tahap nanti pelantikan. Baik. Wah, luar biasa Pak Rudi. Saya ingin tahu kalau dari Pak Wahyu kita sudah melakukan pemilu bukan sekali begitu ya, sudah berkali-kali tentunya ada evaluasi yang sudah dilakukan. Apa kemudian masukan mungkin dari Kompolnas juga antisipasi terutama untuk pemilu 2024 ini mungkin memiliki karakter yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Apa kemudian masukan untuk antisipasi jelang pengamanan pemilu 2024 ini Pak Wahyu? Ya, baik, terima kasih. Jadi kami Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri memposisikan sebagai institusi yang ikut mengawal Polri. Karena begini, setiap pilkada dan pemilu kami selalu aktif bagaimana menjaga ke Polri ini tetap profesional dan mandiri. Sehingga kami membentuk namanya Des Pemilu. Kami punya posko dan kami melakukan aktivitas rutin. Tiap hari kita monitor perkembangan yang ada karena kalau kita lihat undang-undangnya, penyelenggara pemilu itu kan hanya KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ya. Tetapi Polri sebagai support institusi pendukung ini sangat perannya sangat besar. Karena undang-undang itu menyebutkan beberapa peran yang sangat tergantung pada Polri, misalkan distribusi logistik, kemudian pengamanan kertas suara, pengawal capres-cawapres dan sebagainya. Sehingga kita ingin agar yang dilakukan Polri ini sesuai dengan aturan, jangan sampai justru harapan kita untuk menjaga pemilu-pemilu ini kan sebetulnya kalau kita lihat secara teoritis kan manajemen konflik. Ini ada yang berkompetisi lalu diatur sedemikian rupa sehingga ada manajemen konflik dan Polri menjaga ini, mengawal ini sehingga demokratisasi ini berjalan dengan baik. Nah, kami Kompolnas mendorong agar peran Polri ini benar-benar terjaga, suara-suara yang negatif itu kita serap, kita evaluasi di mana kiranya kan hari ini banyak kritik terhadap Polri yang soal terlalu over dan sebagainya. Semuanya kita jadikan masukan dan kita diskusikan, kita cari solusinya sehingga suasana pemilu ini bisa benar-benar menjadi pesta. Artinya pesta itu bukan yang terjadi saling curiga atau kemudian saling menuduh, tetapi kita saling menjaga sehingga harapan agar demokratisasi di Indonesia ini berjalan dengan luber itu juga bisa berjalan ya. Baik. Pak Wahyu dan Pak Rudi nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya juga ingin tahu begitu ya, bagaimana kemudian pemetaan untuk wilayah-wilayah yang dikatakan rawan begitu untuk dalam pemilu terutama di 2024 ini. Nanti kita akan bahas kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan terkait dengan komitmen Polri dalam operasi Mantap Brata 2023-2024. Pak Rudi, kita juga ingin tahu Pak, dalam pemilu biasanya ada yang dikatakan ini wilayah rawan, kemudian sangat rawan atau kurang rawan, dan juga ini di mana saja untuk pemetaan ini sudah dilakukan atau belum, di mana yang kemudian menjadi prioritas dalam pengawasan pemilu ini, dalam keamanan, dan juga sudah adakah bentuk deteksi
terhadap ancaman-ancaman objek vital begitu Pak? Ya, jadi untuk pola pengamanan kita, jadi sudah dikriteriakan ada Polda prioritas 1, prioritas 2. Kemudian kalau dalam pemungutan suara nanti ada kriteria satu TPS yang kurang rawan. Kemudian yang kedua TPS rawan, kemudian TPS yang sangat rawan. Nah, pola pengamanan pun sudah kita atur. Kalau TPS kurang rawan ini nanti polanya body system, jadi tidak anggota tidak petugas hanya 1 tapi minimal 2. Jadi 2 polisi mengawasi bisa 16 sampai 20 TPS. Ini untuk yang daerah kurang rawan. Ya, itu nanti bisa dipatroli, diawasi dengan 2 orang. Kemudian kalau yang rawan ini 2 petugas atau 2 anggota, 2 TPS. Kemudian kalau yang sangat rawan ini 2 petugas 1 TPS. Nah, ini sudah kita petakan. Jadi kemudian daerah-daerah yang rawan kan juga banyak potensi tergantung dari kriteria apa. Kemudian dari aspek geografis misalnya, ini kan juga kalau sulit dalam menempuh jarak ini juga kita sudah persiapkan bagaimana pola-pola itu. Baik, ya. Pak Rudi sebagai juga Kasatgas preventif begitu ya. Nah ini tempat-tempat mana kemudian yang menjadi area begitu ya dari Kasatgas untuk preventif ini sendiri? Ada yang pertama itu untuk kantor penyelenggara pemilu, itu yang harus kita amankan. Itu ada KPU, kemudian ada Bawaslu, ada DKPP. Ini tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua, objek penting lainnya itu ada kantor MK, ya, kediaman capres cawapres, kantor DPR, juga termasuk kantor-kantor parpol. Ini juga, kantor parpol itu termasuk? Juga termasuk tanggung jawab kita bagaimana keamanan di situ. Jadi kita laksanakan patroli juga di situ, kegiatan preventif mencegah, ya kan, kegiatan patroli itu untuk mencegah timbulnya gangguan Kamtibmas, mencegah niat dan kesempatan dengan hadirnya polisi, patroli, ini akan mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Baik, karena kan memang kemarin sempat juga ada yang mengatakan kok ini ada yang patroli di kantor parpol, ternyata itu memang masuk dalam objek penting lain begitu ya? Iya, yang perlu diamankan dan namun cara patroli kita memang harus kita atur dengan baik, ya, dengan di public areanya saja ya, kita lihat, kita pantau, jadi dengan cara-cara yang tidak mungkin jadi menimbulkan salah persepsi begitu. Betul. Tapi sebenarnya niat kita dan memang tugas kita sudah SOP-nya untuk semua tempat yang itu rawan terjadinya gangguan itu harus kita datangi, harus kita patroli. Ada program-program mungkin Pak dalam operasi Mantap Brata ini juga sendiri yang sudah dimiliki? Program-program khusus atau program-program terkait dalam operasi Mantap Brata ini Pak? Iya, jadi kegiatan-kegiatan kita tadi ya untuk mencegah selaku Satgas saya, preventif ini melakukan kegiatan-kegiatan satunya patroli tadi, mengatur, menjaga, mengawal, patroli, melakukan pengamanan, sterilisasi, ya kan. Setiap ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, kita sterilisasi dulu. Pastikan tempat tersebut aman dengan K9, anjing pelacak, kemudian dengan bantuan Jibom, dengan alat mendeteksi sekdor, X-ray, itu kita lakukan ya, di tempat-tempat yang tadi. Nah kalau dari Pak Wahyu sendiri, Pak Wahyu melihat apa yang kemudian sudah tadi dijabarkan oleh Pak Rudi, begitu Kak? Apakah memang hal ini sudah cukup begitu Pak? Apakah atau kemudian ada hal yang kemudian perlu menjadi perhatian lagi dan perhatian lebih lagi begitu Pak? Iya, jadi kami ini pengawas Polri, tapi kami juga memberikan peran edukasi ke publik. Karena begini, pemilu ini pesta demokrasi. Di sana ada euforia karena pesta. Yang kedua, ini kompetisi, ada persaingan. Nah, persaingan itu tentu semuanya ingin menang. Apalagi semua tiga-tiganya bilang
menang satu putaran. Jadi ini, nah, sehingga peran Polri kan sangat vital sekali karena begitu nanti ada masalah-masalah soal konflik, gangguan keamanan, kemudian berbagai macam hal yang disalahkan Polri. Sehingga kita juga edukasi ke publik, seperti misalkan patroli. Saya kira publik harus tahu patroli itu bukan bentuk tindakan represif, itu bentuk pencegahan. Ini yang harus. Jadi maka mereka harus mobile. Lalu mengapa mereka harus pakai baju seragam? Karena biar kelihatan polisi. Kalau nggak pakai seragam kan nanti seperti orang liar. Nah, itu saya kira edukasi publik itu kita lakukan terus. Juga kemudian ketika kasus di Solo misalkan mendatangi, kami langsung telepon Kapolrestanya. Ada masalah apa? Rupanya dia mendatangi ke semua partai, tetapi pas ada rame-rame pas di situ. Nah, kita sampaikan berarti perlu ada penjelasan ke publik. Lalu semuanya kan bisa digoreng ini. Nah, sehingga Kompolnas menempatkan posisi Polri sebagai pihak yang bertugas untuk mengawal pesta demokrasi ini. Nah, sehingga kita lakukan kritik banyak lah. Karena persepsi tadi ada persaingan, semuanya ingin menang dan semuanya karena ingin menang lalu bicara selalu apapun bisa dijadikan alasan, tetapi sepanjang itu proporsional, maka saya setuju dengan statementnya Pak Kapolri. Silahkan kalau ada yang keliru di polisi dilaporkan, tapi jangan bikin framing. Karena kalau bikin framing berarti sudah ada persepsi buruk. Nah, ini saya kira yang harus diluruskan di situ. Betul. Harus diluruskan karena memang apa yang sudah dilakukan sebenarnya sudah menjadi bagian tugas dalam pesta demokrasi ini dari pihak kepolisian begitu. Hanya masyarakat harus memahami lebih dalam lagi begitu ya. Soal kemudian ada ria-ria, ada yang mohon maaf anggota Polri itu 450.000, itu yang perwira hanya 8%. Jadi 92% ini bintara. Itu dididik hanya 5 bulan, sehingga pemahaman cepat jangan disamakan dengan Pak Rudi yang sudah akpol, sudah sespimti dan sebagainya. Jadi saya kira ya saling menjaga lah, masyarakat juga menjaga, polisi juga bekerja sesuai SOP. Baik. Nah, Pak Rudi juga nanti kita akan bahas lagi kalau kemudian di lapangan ditemukan misalnya ya ada kecurangan begitu dan lain-lain. Ini bagaimana kemudian tindakan yang diambil dan juga bagaimana kemudian komunikasi dengan pihak penyelenggara pemilu KPU atau Bawaslu begitu. Nanti kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan terkait dengan Operasi Mantap Brata 2023-2024. Pak Rudi, kalau kemudian nanti nih Pak, ketika pemilu berjalan begitu ya, ada ditemukan pelanggaran keamanan yang dapat mengacaukan pemilu. Nah, ini apa kemudian tindakan dan sanksi yang bisa diberikan? Nah, kemudian juga pasti ada yang menjadi ranah KPU, ranah Bawaslu. Nah, ini pembagiannya akan seperti apa? Koordinasinya dengan KPU dan Bawaslu seperti apa, Pak? Kalau itu terkait dengan tindak pidana pemilu, ya itu kan sudah ada aturannya. Nanti Kak Kumdu yang akan dengan jaksa, kemudian KPU, Bawaslu, ya kan, mereka akan mengkoordinasikan itu. Tapi kalau tindak pidana yang tindak pidana biasa, ya ranah kita, misalnya itu ada pencurian, ada pembakaran, penganiayaan, kita langsung melakukan itu. Tapi kalau yang terkait dengan tidak pemilu, misalnya money politik, serangan fajar dan sebagainya, ini sudah. Artinya polisi kalau menemukan hal-hal yang terkait dengan kecurangan pemilu, mengumpulkan buktinya lalu kemudian menyerahkan. Sudah ada koordinasi dengan Bawaslu. Sudah ada koordinasi sebelumnya dan deklarasi-deklarasi itu pun terus sudah dilakukan. Dari awal Bapak Kapolri, Kapolda, Kapolres semua juga melakukan itu dan selalu kegiatan ini terus berjalan dengan baik. Baik, satu lagi yang saat ini sedang ramai juga ini Pak Wahyu terkait dengan pertanyaan netralitas begitu kan dari pihak TNI ataupun juga Polri. Nah, ini bagaimana kemudian dari Kompolnas selaku pengawas juga Pak menanggapi kemudian adanya kekhawatiran ini?
Jadi kami Kompolnas di Des Pemilu ini punya program namanya Waspam Pemilu, pengawasan pengamanan pemilu. Karena kami wilayahnya di Polri, kami masih di Polri, kemudian kami sudah akan datang di semua Polda. Sekarang ini sudah separuh lebih ya. Saya sendiri sudah hampir di 6 Polda. Kita bagi-bagi dari semua komisioner harian 6 orang. Kami cek ada yang namanya Telegram nomor 2407 mengenai larangan-larangan. Itu tertanggal 20 Oktober. Oke. Nah, setiap kami datang selalu kami cek karena ini pegangannya Polri, setidaknya di sini ada 14 larangan. Dilarang membantu, dilarang itu ada 14 poin. Sehingga sangat-sangat rigid sekali. Tetapi temuan kami, saya kira ini untuk koreksi Pak Rudi dan teman-teman di Polri, rupanya surat ini ditujukan kepada Kapolda, maksudnya kan distribusinya sampai ke level bawah. Nah, ketika kami cek ke Polsek, ada yang memang mempelajari lalu sosialisasi tiap April disampaikan, tapi ada yang belum tahu. Nah, mumpung ini masih ada waktu, saya kira 1-2 minggu ini harus betul-betul digenjot sosialisasi ini karena ini sangat penting agar kalau ini dipedomani, saya kira dugaan Polri dan netral itu akan hilang karena sangat rigid sekali dan ada sanksinya. Ada sanksinya. Dan kemudian begini, kami juga di sini juga disebutkan juga masyarakat boleh melakukan, sekarang ini kan yang namanya HP itu sudah bukan barang mewah. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut masyarakat ini kecurangan atau janggal atau polisi melakukan kerugian, silakan direkam saja, dikirim, dan saya kira ini sekarang era keterbukaan, nggak ada lagi ditutupi. Dan sekarang ini kan viral kemana-mana. Tapi ketika kemudian diklarifikasi dan ternyata sudah ada penjelasan, ya kemudian jangan kemudian tadi framing ini kan sebagian, jadi harus proporsional lah. Proporsional, ya, betul. proporsional. Sehingga kita juga tidak ingin disebut Polri nggak netral, karena kalau sampai itu muncul berarti Kompolnas kerjanya tidak efektif. jadi ini coba dilakukan ya. Oke, tentunya juga dalam operasi Mantap Berata ini Pak Rudi dibutuhkan juga partisipasi masyarakat. Mungkin salah satu tadi ya, kalau ditemukan kecurangan dan lain-lain, mungkin apa yang kemudian bisa dilakukan masyarakat dan harapan dari Pak Rudi sendiri terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini, operasi Mantap Berata, apa kemudian yang bisa disampaikan juga kepada masyarakat? Ya, saya kira ini adalah pesta demokrasi, pesta kita semuanya, kita lakukan dengan gembira ya tentunya. Dengan pesta ini semua berpartisipasi. Tentunya yang harus kita jaga ya persatuan, kesatuan, ya keutuhan bangsa kita ini. Jadi walaupun pilihan berbeda, tetapi kan ini demi kelangsungan negara kita selanjutnya menuju Indonesia emas ya. Jadi tetap yang nomor satu, persatuan dan kesatuan harus kita jaga. Ya. Oke, persatuan dan kesatuan harus dijaga. Dan bentuk partisipasi masyarakat apa yang sebenarnya diharapkan juga dari pihak kepolisian, Pak Rudi? Ya, jadi selalu menjaga keamanan. Keamanan. Jadi kalau ada yang mungkin ada potensi konflik itu ya kita bisa mengendalikan masing-masing. Oke, baik, terima kasih. Terakhir mungkin Pak Wahyu, kalau dari Pak Wahyu sendiri apa kemudian pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga pihak kepolisian? Kita ingin tentunya pemilu berjalan dengan aman, damai, jujur, dan adil begitu ya, hingga nanti pada saat pencoblosan dan juga pada saat sampai ditetapkan begitu, Pak. Saya kira tidak mungkin Kompolnas sendiri mengawasi polisi. Masyarakat tentu harus punya peran juga. Tetapi ada proporsi, ada regulasi, ada etika, itu kita punya semua. Sehingga pesta yang diharapkan Pak Rudi tadi, pemilu aman dan damai ini benar-benar bukan hanya sebuah utopia, tapi memang nanti terwujud. Dan saya kira ini harapan kita semua. Dan dengan cara apa? Dengan peran masing-masing pihak sesuai dengan tupoksinya, dengan proporsinya, sehingga jangan sampai sekarang ini muncul seolah-olah kesannya pasti ada kecurangan. Itu kan nggak bagus ya, sehingga kita masing-masing mawas diri, kita saling koreksi, dan kita jaga agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan aman dan damai. Oke, amin. Kita doakan seperti itu, dan juga sudah ada operasi Mantap Berata 2023-2024 begitu ya Pak. Kita harapkan polisi dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal, mengawal pemilu 2024 mendatang ini dengan baik, aman, lancar begitu ya Pak ya, dari tindakan yang sudah dilakukan, mitigasinya, preventifnya begitu Pak, dan sampai nanti penindakan kalau seandainya memang ditemukan adanya kecurangan begitu ya Pak ya. Terima kasih
kasih banyak Pak Rudi dan juga Pak Wahyu sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama dengan dua narasumber, Direktur Samapta Korsabara Bahar Kampolri sebagai Wakasatgas Preventif Ops Mantap Brata 2023-2024, Brigjen Polisi Rudi Antariksawan dan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Dan perbincangan ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Prime Time News. Saya Zakia Arfan mewakili rekan Kevin Egan dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.